Mams semua sudah tahu ya imunisasi itu apa sih. Jadi imunisasi itu adalah satu proses memberi kekebalan atau imun kepada anaknya untuk penyakit-penyakit tertentu, khusus hanya penyakit infeksi ya, penyakit-penyakit yang disebabkan infeksi. Penyakit infeksi itu banyak Mams. Ada infeksi yang disebabkan virus, bakteri, seperti itu. Jadi saat ini sudah tersedia vaksin-vaksin yang bisa kita berikan kepada anak kita untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut. Kemudian ada lagi istilah vaksinisasi. Nah, vaksinisasi itu apa? Sebenarnya pada dasarnya sama saja ya. Jadi vaksinasi dan imunisasi itu adalah sebenarnya sama, cuman istilahnya saja yang berbeda. Kalau vaksinasi adalah tindakan memberikan vaksin. Ya, tujuan dari pemberian vaksin itu kan juga menciptakan imun atau kekebalan tubuh. Seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi yang sering dipertanyakan Mams ya mengenai jadwal pemberian imunisasi ya. Sering banget tuh nanya, "Dok, anak saya usianya segini, 10 bulan tapi belum imunisasi campak misalnya. Masih bisa nggak ya?" Prinsipnya gini Mams, jadi imunisasi itu better late than never gitu loh. Jadi walaupun terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu. Jadi ada istilahnya kita catch up imunisasi. Jadi kalau ada satu atau beberapa imunisasi yang tertunda, kita akan mengejarnya ya, ketinggalannya. Timingnya itu bisa didiskusikan dengan dokternya gitu ya Mams ya. Kemudian yang mengenai demam ya, mengenai demam ketika imunisasi. Apakah setiap pemberian imunisasi anak kita akan demam? Itu tidak. Jadi hanya vaksin-vaksin tertentu saja yang menyebabkan demam. Apakah harus demam? Tidak ya. Jadi tidak harus demam. Jadi untuk menciptakan kekebalan tubuh itu memang diperlukan suhu yang subfebris, istilahnya agak-agak demam dikit, sekitar 37,5 seperti itu. Jadi tidak semua vaksin menyebabkan demam dan tidak harus demam ya. Jadi hangat-hangat, kekebalan tubuh itu tercipta ketika suhu tubuh hangat 37,5, tidak mencapai 38. Jadi tidak harus demam. Seperti itu ya Mams. Ketika pandemi ini, kenapa haruskah kita membawa anak kita untuk diimunisasi? Jawabannya iya ya. Jadi kalau seandainya selama pandemi kan panjang, masihnya belum bisa diprediksi ya sampai berapa lama. Ini aja udah hampir 1 tahun kan. Jadi kalau seandainya anak kita tidak divaksin, bayangkan ketika anak kita lahir mungkin sekitar Februari lalu, ini kan sudah hampir 9 bulan ya. Jadi imunisasi pertama sampai 9 bulan itu bablas semuanya nggak dapat. Apa yang terjadi jika setiap anak mengalami hal seperti itu? Maka setelah pandemi selesai akan timbul wabah baru, wabah penyakit-penyakit yang sebenarnya sudah hampir punah karena kita melakukan imunisasi itu. Contohnya misalnya polio. Kita ini sudah mencapai status bebas polio loh Indonesia. Istilahnya sih sudah eradikasi polio ya dengan tindakan vaksinasi polio. Namun ketika semua anak tidak mendapatkan imunisasi polio, akan muncul kembali wabah polio ya. Jadi setelah COVID nanti akan ada lagi wabah BCG, wabah difteri seperti itu. Jadi akan merepotkan sekali kan. Nah, disitulah pentingnya kita tetap melakukan imunisasi selama pandemi. Nah, bagaimana caranya? Jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah memberikan kayak edukasi seperti itu ya, semacam edukasi atau himbauan lah ya, bagaimana sih cara membawa anak ya imunisasi yang dianjurkan. Yang pertama adalah kita pergi ke rumah sakit atau klinik yang mempunyai fasilitas khusus pelayanan imunisasi. Jadi anaknya itu tidak digabung, jadi pasien yang mau imunisasi itu tidak bersatu atau tidak bergabung dengan jalur yang terpisah dengan pasien yang sakit. Itu yang pertama. Atau bisa langsung mengunjungi klinik khusus imunisasi
imunisasi. Nah, yang kedua, atau klinik-klinik yang menyediakan istilahnya green zone ya, jalur khusus tadi, jalur khusus dan terpisah untuk pasien imunisasi. Kemudian ada lagi MAMS bisa memilih imunisasi drive-thru. Jadi pelayanan imunisasinya dilakukan di mobil dengan persyaratan dan perlengkapan khusus dari pelayanan dari rumah sakitnya. Kemudian tipsnya lagi, buat janji dengan dokternya itu. Jadi nggak terlalu lama nunggu dokternya. Jadi kan kalau kita ke rumah sakit atau ke dokter kan memang salah satu masalahnya itu adalah nunggu dokternya lama. Jadi Mams bisa hubungin dulu dokternya, kan sekarang suka tuh kontak-kontakan WA atau DM. Dokternya, dokter hari ini praktek jam berapa, kita mau imunisasi, atau dokter datang jam berapa, seperti itu. Atau minta informasi ke suster, dokter datang jam berapa. Jadi anaknya dibawa mendekati sekitar kedatangan dokternya itu, jadi tidak terlalu lama menunggu waktu. Kemudian Mams tetap memakai masker, ya. Orang tua tetap memakai masker. Nah, anak yang di bawah 2 tahun itu tidak dianjurkan memakai masker, tetapi memakai face shield. Jadi Mamsnya, orang tuanya memakai masker, bayi anaknya di bawah 2 tahun lebih dianjurkan memakai face shield. Seperti itu ya Mams ya. Jadi tetap melakukan imunisasi, jangan ditunda imunisasinya nunggu pandemi selesai. Pandemi nggak akan, sepertinya belum akan selesai. Jadi ya kita harus tetap melakukan imunisasinya. Seperti itu ya. Dokter, untuk imunisasi wajib dari pemerintah dan imunisasi tambahan, misalnya dalam pandemi keuangan menipis. Memang Mam, salah satu dampak pandemi memang keuangan menipis. Memang selama pandemi semuanya berdampak ya, tapi itu saya sudah menjelaskan tadi, walaupun di tengah pandemi dan krisis keuangan, tapi vaksinasi itu tetap dianjurkan untuk mencegah terjadinya wabah. Nah, ngomong-ngomong soal budget ini, soal dana, sebenarnya pemerintah sudah mensubsidi hampir 80% vaksinasi yang dianjurkan anak. Jadi seperti imunisasi BCG, polio, campak, DPT, itu adalah rubella, vaksinasi yang sudah disubsidi dari pemerintah. Jadi tidak ada lagi alasan biaya. Itulah makanya dinamakan imunisasi wajib hukumnya, karena tidak ada alasan biaya lagi, jadi wajib. Kalau ke puskesmas, misalnya ke posyandu kan gratis ya vaksin-vaksin tersebut, jadi makanya dinamakan itu adalah vaksinasi wajib. Gitu. Kemudian ada lagi, mungkin hanya segelintir, saat ini tidak segelintir, seperti vaksinasi pneumonia atau PCV, diare, kemudian Japanese encephalitis.